Saudara-saudari semua salam. Bersukacita sekali kita bisa renungan pagi menerima petunjuk dari Tuhan. Tuhan sangat nyata. Dia selalu ada di antara kita. Apalagi yang kita selalu mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan ada di antara kita dan memberi petunjuk pada kita. Baru ibadah raya kita menerangkan firman yang keempat. Saya berkhotbah tentang tema perintah keempat juga adalah petunjuk dari Tuhan. Sebab temanya itu langsung diwahyukan dari Tuhan yang dulu belum pernah demikian. Jadi di sini dengan serius saya membagikan firman Tuhan bagi kalian semua. Hari ini kita membagi 1 Samuel pasal 3. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Di pasal ketiga, di ayat ketiga menerangkan bagi kita mengapa kita harus ada renungan pagi. Dari 611 didirikan, saya terus selalu ada renungan pagi. Pada waktu saya di Taiwan, di Taipei, waktu itu sudah tahu akan diutuskan datang ke Hong Kong, maka saya sudah membulatkan hati untuk mengadakan setiap pagi renungan pagi. Di tahun 2001, 1 Januari, bulan Januari, kami dilatih sampai bulan April, kemudian diutuskan ke Hong Kong. Kami bertiga di tempat kos kami bersama renungan pagi 3 orang bersama sampai sekarang. Di ayat ketiga dikatakan lampu rumah Allah belum lagi padam. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Di ayat pertama dikatakan penglihatan dari Allah. Lampu Allah dan penglihatan itu sangat penting, yaitu petunjuk dari firman atau dari pewahyuan. Maka dikatakan di ayat yang pertama, yaitu penglihatan. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Penglihatan masih ada. Kalau lampu Allah padam, sudah tidak ada penglihatan dari Allah lagi, petunjuk dari Allah lagi. Penglihatan dari Allah dan lampu Allah itu ada hubungannya. Jadi hari ini kita melihat seperti Yesus katakan, lampu harus diletakkan di atas meja. Yesus adalah terang dunia. Kalau lampu ini padam, maka dunia akan dalam kegelapan. Seperti Eli yang kabur, sudah tidak dapat melihat dengan baik, berjalan dalam kegelapan sehingga sampai kebinasaan. Sejak permula saya mendirikan gereja 611, saya sudah membelah hati untuk setiap pagi menyalakan lampu Allah. Maka demikianlah di 611 kami mengadakan renungan pagi untuk menyalakan lampu rumah Allah, menyalakan lampu untuk Tuhan sampai sekarang. Sekarang tahun 2021,
waktu berjalan sangat cepat sekali. Di dalam penerangan lampu Tuhan, penerangan dari penglihatan dari Tuhan, sekarang tahun 2021 mengalami bermacam-macam pengalaman peristiwa. Kalau saya merenungkan kembali satu yang sangat istimewa sekali, spesial sekali. Demikian di misi dari 611 banyak yang mau dijelaskan. Atau menyerahkan di renungan pagi, pengalaman kami sering ada bilang kalau ada baiknya pastor yang lain yang berkhotbah mengurai dari Alkitab seperti Pastor Joshan atau Anna. Tapi sering berkata ada baiknya Pastor Anna atau Pastor Joshan. Tapi akhirnya keputusan dari para pastor juga sama pada Pastor Joshua. Akhirnya lah saya yang berkhotbah menguraikan. Terima kasih sekali Pastor Joshan. Dari semalam saya merenungkan dari tahun 2001 sampai 2021 ini. Atau boleh di tahun 1998 waktu saya dipenuhi Roh Kudus. Kalau di sini bagaimana saya mengalami di sini tentang perjalanan saya tentang renungan pagi, kalau pengen mendengar. Bukan hanya menerangkan tentang misi dari 611, tapi juga menerangi soal misi dari gereja 611 yang dari tahun 2003 sampai sekarang yang di Facebook itu ada berbeda. Dan juga saya menerangkan tentang kemuliaan dari misi juga berbeda. Ada perluasan. Kita berikan pujian bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Dan mengenai tentang lampu Allah, kita setiap pagi renungan pagi itu adalah menyalakan lampu Allah, dan itu adalah satu penglihatan. Kan kalau kamu mengikuti renungan pagi, maka kamu akan mendapatkan, dan karena kamu ada di berjalan bersama, dan juga di sini kehendak Tuhan digenapi. Bukan aku mengatakan bukan menurut keinginanku sendiri, atau aku berkhotbah mengenai keinginanku sendiri, tetapi yang aku terangkan itu adalah yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi di sini kami banyak sekali mengalami bagaimana terobosan yang tidak mudah sampai sekarang ini. Walaupun keadaan bagaimanapun, Tuhan terus memakai kita. Kita berdiri kokoh, teguh, makin kuat, makin teguh. Saya benar-benar mengalami satu kerajaan yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Saya semakin mengenal akan Tuhan, semakin tahu Tuhan ada di kita. Kami
kami renungan pagi sudah 20 tahun sampai sekarang. Selalu Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya. Jadi kita kembali masuk ke dalam ayat 1 Samuel pasal 1 sampai 3 adalah satu bab. Di sini saya memberikan tema Samuel dibangkitkan atau Samuel terpanggil. Pertama ya, di ayat kedua, di bab kedua dikatakan dengar. Di pasal ketiga Tuhan mengubah dan memilih, dan Tuhan bisa mengubah orang pilihannya, jaga terhadap pilihannya terhadap tempat dan terhadap pilihan orang menjadi orang panggilannya, orang pilihannya. Di sini yang melihat perubahan yaitu orang Lewi sampai menjadi orang Efraim. Kedua, sekarang Silo makin terus berjalan bisa berubah. Belum tentu hanya di Silo. Di Silo di pasal ketiga salah satunya. Tapi jalan akan berubah dan terus orang Israel mengalami, dan juga bukan Yerusalem. Dan bagi orang yang di pembuangan sangat banyak sekali pelajaran, yaitu kekuatan dari kehidupan. Seperti di Imamat itu mengatakan bagaimana petunjuk dari Tuhan. Di situ juga menerangkan bagaimana Tuhan memilih orang umatnya, yaitu orang Lewi. Menurut dari keturunan orang Eli, keluarga Eli adalah orang Lewi. Mereka masih dalam keturunan imam, keturunan dari imam. Dari segala, tapi sekarang diubah. Di sini di kitab ini kita melihat jadi saya memberikan tema Tuhan boleh ada perubahan. Tuhan akan mengubah orang pilihannya. Jadi kita orang sekarang yang menjadi orang pilihan Tuhan, orang Israel yang terpilih. Mengapa mereka bisa diruntuhkan? Mengapa mereka sampai di pembuangan? Mengapa satu keluarga bisa habis? Mengapa Yerusalem bisa menjadi puing-puing dan rusak? Bagi kita, kamu sekarang telah percaya Yesus. Sekarang kamu di dunia ini dalam keadaan yang sulit. Mengapa Tuhan memilih kita? Bukankah kita semakin berjalan makin dalam kemakmuran? Tetapi mengapa kita masih dalam hidup yang dalam kesulitan? Bagaimana kita memahaminya? Kitab ini adalah bagi orang Israel yang di pembuangan.
dan juga Tuhan bagaimana membawa mereka, memimpin mereka. Kita ada di masa seperti sekarang ini. Rupanya Tuhan bisa mengubah pilihannya. Imam bisa pilihannya bisa berubah. Kamu juga. Tempat tinggalnya Tuhan juga bisa ada perubahan. Pasal 3 ini saya bagi dalam 4 bagian subtema. Ayat 1 sampai 9 itu ayat subtema pertama. Tuhan memanggil. Di sini terus keluar Tuhan yang memanggil. Samuel tidak tahu yang memanggil, dikiranya Eli yang memanggil. Di sini sesungguhnya Tuhan yang memanggil. Di sini ada 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Saya menerangkan terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel masih muda, yaitu paling di masa remaja. Masa muda itu termasuk dari anak-anak sampai remaja. Sekitar kira-kira dia umur 12-13 tahunan. Atau bagi kita mungkin seperti anak sekolah SD atau SMP. Di situ dia dalam pengawasan Eli melayani Tuhan. Dia begitu muda sudah menjadi pelayanan Tuhan. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Di situ tidak sering penglihatan petunjuk yang sedikit, jarang sekali. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidur. Di sini menerangkan Eli yang tidur-tiduran, dia matanya tidak dapat melihat dengan baik. Dia dalam gelap ya, dan juga dalam tidur. Saudara semua, bagi kita sekarang juga banyak orang yang demikian. Sering-sering dalam rohnya yang tertidur, tidak bisa melihat apa-apa, kabur, tidak dapat melihat dengan baik. Hari ini kita menjadi orang Kristen. Sesungguhnya kita setiap orang adalah imam. Adalah imam dari raja. Dulu saya menerima yaitu gereja adalah penguasa semuanya.
uh, 冇錯啊， pastor mengatakan bahwa kita adalah penguasa dari semesta ini. Pastor Adennya Pastor Adino terus merespon kita adalah penguasa dari tangan babi. 牧師嚟㗎喎， apa apa hubungannya dengan tangan babi? 原來我 Itu 過嚟嗰陣時啊， yang ngomong itu adalah pastor loh. 眼目分花。 Pada saat Pastor Adino ngomong demikian matanya kabur. 沉睡啊， Dia tidak melihat dengan baik. Di tempatnya dia tertidur. 啊，現在你醒就差你。 Tapi terima kasih, bersyukur akhirnya dia juga diutuskan di tempat lain. 但係我哋原來好 Bukan arti kamu ngomong demikian, saya mengutuskannya di tempat yang lain. Tapi bagi kita memang banyak yang demikian. Mata kita kabur, kita tidak dapat melihat 我哋又聽， dalam tidur. Dia adalah nabi, 係別人講嘅嘢。 tapi tidak bisa melihat berbicara. Yang diterangkan adalah juga omongan dari orang, juga bagi kita demikian. Yang nubuat yang dikatakan adalah dari omongan kita sendiri, 專注做好多 milik 好多 kedagingan 事工嘅嘢。 sendiri. 你睇下好多嘅教會都係咁。 Kita fokus pada banyak sekali pekerjaan. 陣又吹 Banyak gereja yang 非洲風， demikian. 一陣又吹南美風， Di sini belajar ini, belajar itu. 一年就 ada 打幾個風， Dari 大家喺度忙， cuaca dari segi 又再 Afrika, 第二個風， Korea ikut masa. 教會越嚟 Demikian terus melihat 越地踏步， terus menerus lihat hari ini di sini anginnya apa kayak gitu ya, 姊妹 seperti 越嚟越忙，但係越唔會 lagi trennya. Gereja selalu ikut-ikutan demikian. 眼目分花。 Demikianlah gereja sekarang semakin banyak, makin tidak puas. 其實喺祭司係 Mata 影響 mulai kabur. Dunia ini 所以祭司係咁咯。 di dalam pengaruh para imam. 所以上一章我哋讀到咧， Kalau imam demikian 要話神話 akan masuk dalam 以 kemerosotan. 你嘅兩個仔， Jadi Tuhan berfirman, 因為以你咁， kedua anak Ilya 原本係兩個仔 membuatkan umatku berdosa. 但係突然間講到係使我， Kedua anak Eli demikian. 因為我哋影響緊你， Di situ dikatakan 成 kedua anak mengakibatkan orang berdosa. Jadi saudara semua kita harus waspada. Kita dipilih oleh Tuhan setiap orang. 有識別。 Jangan sampai kita menjadikan orang yang mengakibatkan berdosa pada Tuhan. Di ayat ketiga kita kembali. Lampu rumah Allah belum lagi padam. 係兩個字嚟㗎，還沒熄滅。其實咧就係熄滅 Di sini belum lagi 被干 padam. 擾，所以未熄滅。 Sesungguhnya dalam 其實熄緊嘅 hampir padam. English 喺呢個過程入邊 Padam, 有 interruption 入嚟啊！ tetapi di dalam prosesnya ini hampir menuju pada 要點燈都點， padam. 係邊個點燈？ Eli sudah kabur, mau menyalakan lampu juga tidak bisa. Siapa yang menyalakan lampu? Yaitu Samuel yang muda. 上唔到嗰個燈頭， Dia di hadapan dalam pengawasan Elia, ia melayani Tuhan. 佢其實喐唔到， Eli di 係邊個喺度服侍？
Eli di situ sudah kabur, 當以利咁嘅時候， matanya juga berbaring di situ, sesungguhnya sudah tidak bisa bergerak dengan 即係睇 leluasa. 住你。如果你係帶領教會啊，牧者們，你 Kalau 唔係成日 Eli 咁多燈 demikian, 你要熄 maka 喎，你 lampu 冇 itu 啟示㗎。 akan 所有的同 tiba 工们，如果你是想 padam. 带领教会，你不起 Saudara 灯， semua, 会熄灭的。 同工們，我都要 kalau 快 kamu 啲 memimpin 返嚟 gereja, 神土啊，我哋 kalau 一齊 kamu 嚟 tidak 得呢 bangkit 個天國 menyalakan 仰望啊！ lampu, 如果我邀 maka 请你赶快回来 akan 讲道，让你 tidak 不 ada 光 petunjuk atau penglihatan. 你 Lampumu 沉 akan 睡唔喐 mati. 嘅時候，嗰個燈就會熄。当你沉睡不动的时候， 但係 那个 現 灯 在 会 呢個熄灭。 燈咧，佢要 Pada 熄 saat 個光 kamu 被干 tertidur, 擾喎，所以 maka 仲未熄喎。 lampu itu akan tidur, akan padam. 點解咧？ 为什么？ Di sini lampu ini mendapatkan gangguan, jadi belum padam 以利喺度點 semua. 他帮你 Kenapa? Karena di situ 想象 行上個燈 ada seorang muda 那个灯台的 yang melayani, yaitu Samuel. 一个小朋以弗 友 得， 穿着以弗的， Dia berjalan di situ, yang melayani di situ setiap hari menyalakan lampu. 高 Tuhan. 脚这样垫 Dia 高来一点， 當然點到 Dia 你 setiap 咩 hari 程度 menyalakan lampu sambil 歪歪 bernginjit, 的。 mungkin tidak cukup tinggi. 係嗰個燈喺熄滅當中 Di- 唔熄得 Dia 晒， berusaha 那个 untuk 灯在熄灭中却不 menyalakan 完全 lampu. 因為有呢個小朋友。 Jadi 这小朋友 padam, tapi lampu itu tidak padam semua seluruhnya karena ada Samuel di situ yang menyalakan lampu. 所以神今日對世界嘅燈原本要熄， Kita pikir kita juga seperti anak kecil. 让我们做这世界的灯，原本要熄， Jadi hari ini Tuhan 啟示， 没有启示。 mengadakan 但我作為 lampu di dunia ini padam, tidak ada penglihatan. 我们好像想 Tetapi kita adalah gereja dan juga dari 这歪歪的， gereja Cina. Kita juga seperti agak miring-miring, agak cukup tinggi untuk menyalakan lampu. 疫情時 Sehingga di dalam masyarakat, 嘅啟示， goncangan masyarakat, 神的启示， perekonomian atau dalam virus ini, petunjuk penglihatan Tuhan masih ada di sini. Maka lampu kami kita tidak padam. 跟住第4節開始到第 Dia- 9節 Dapatkah 3次 kamu 嘅 melihat dari 3 ayat ini yang 都係 terpenting 耶和華 maknanya? 呼， 都是耶和華。 所以請你 Kemudian 4 4 sampai 節 9 di situ Tuhan memanggil 耶和華呼 Samuel 嘅話 ada 3 kali. 第4節、第8節，然後4、6、8 4、6、 Mohon 8 kamu 節 coba digariskan atau digarisbawahi, Tuhan memanggil di ayat 4, 圈起來， mark 住佢啊！ mark 點解咧？ 6. 耶和華是呼喚者，耶和華是係耶和華呼喚者，呼喚，是耶和華呼喚。耶和華要 Dan 另立 8 一 di 個 situ 祭司 dikatakan, 佢現在呼 digarisbawahilah, diingat, 撒母耳， yaitu Tuhan memanggil, 撒母耳為祭司 Tuhan saat ini memanggil 但撒母耳又唔識 seorang 以為 untuk 係 menjadi 以利亞 imam. Dia memanggil Samuel untuk menjadi imam, tetapi 但以利說不是。我哋睇第10 Sam- 到第13 Samuel 節 tidak tahu, dikirainnya 節這第二 Eli yang memanggil. 我俾一個小標題咧係 Kita melihat ayat 4 sampai dengan 以 6, 利家嘅罪 9. 永不 Saya memberi subtema, 就是以利家的罪永不得贖。 maaf di 14 situ. 節，以利家的罪孽雖然獻祭 Kita melihat ayat 10 sampai dengan 14. Mengatakan di 以利家 situ 的罪孽雖獻祭 dosa dari 永 keluarga Ilia tidak bisa 俾禮物咧， diampuni. 獻祭和給禮物。 以利家嘅罪 Di ayat ke-11 dikatakan 所以神話我決不 bahwa 赦免以利家。 神說 keluarga Eli, dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dan dengan korban sembelihan dan atau korban sajian untuk selamanya. Di sini Tuhan tidak mengampuni keluarganya Eli. 因為他們輕輕視神，視輕視神， Di 佢嘅家必定敗壞。 sebelumnya telah dikatakan bahwa keluarganya Eli mereka menghujat
建立佢嘅家室，行喺 Allah 受膏者嘅面前。 建立他的家 dan 室 menganggap remeh korban persembahan bagi Allah. 原本是祭司的，係以利是以嘅家族。利，是以利的家族。 Mereka sesungguhnya adalah imam. 第一段 Eli adalah keturunan dari 所以第一 Eli. 他就呼召撒母耳， Jadi, tapi di sini Tuhan tidak mau. Di sini Tuhan memanggil Samuel. 启动者不是任何人，而是耶和华。 Yang memanggil itu bukan sembarang orang. Yang membuka ini juga bukan sembarangan orang, bukan orang 呢度有 biasa. 三個動詞啊，好得意嘅。这里有三个动第词， 10節， 第十 Di sini 耶和華 di- 來 katakan bahwa di ayat 10, 站，站， lalu datanglah 耶和 Tuhan 華呼喚， berdiri. 呼喚 耶和華今日嚟到啦，耶和華來到， 站喺撒母耳。 Tuhan memanggil. 撒母耳面前， 撒母耳瞓緊覺，撒母耳在睡覺， Lalu datanglah Tuhan berdiri di 撒母耳睡在聖殿， dan memanggil Samuel. 以利就瞓喺自己嘅地方。以利是 Samuel yang muda yang di bait suci. 雖然都附近， Eli masih tertidur di tempatnya sendiri, bukan di 神 bait 就來到撒 suci. 母耳那裡， 站喺佢旁邊。站在他旁邊。 Jadi Tuhan datang kepada Samuel, 你有個孩子， berdiri di 你 sampingnya. 係父， Bisa coba kamu renungkan. 晚你嚟到佢， Kamu punya anak, kamu adalah orang tua. 企喺度， 站在那裡， Pada waktu malam kamu datang di sampingnya berdiri di situ dan berkata, Amos， 黑門 Bibi, 周奕俊，周義俊，阿俊仔， Amos, 阿俊， Chow Yik 明 Chon, 白嗎？ Chun Chai, 呼喚 manggil namamu. 不是很大聲， Ngerti? 嚇親佢。 Tuhan orang tua memanggilmu. 所以小票 Walaupun tidak keras, 俊俊啊，俊啊， dengan suara yang lembut, pelan, enggak yang 係咁樣， tidak keras. 這樣的 神向佢 Chun Chai, panggil namamu. Di sini Samuel, Samuel. 第四次是來到撒 Di sini Tuhan 3 kali memanggil Samuel dan 3 kali ada di situ. 之後就同 Di sini pilihan ini adalah Tuhan sendiri yang mengadakan perubahan. 神就跟他說 Samuel bangun. 赦免， Tuhan berkata kepada dia, 呢個係 menjawab 這是第二個。 Tuhan memberitahukan kepada Samuel bahwa keluarga Eli dosanya tidak 你講神呼召 terhapuskan. 唔赦免以利家，不是 Tuhan 神要 memanggil Samuel 撒母耳啦。神要另立撒母耳。 bukan mengampuni dosa keluarga Eli, 看15到18節， 神亦都對被擄嘅 tapi Tuhan memilih Samuel. 這是出於神。 這是 Dan juga Tuhan memberitahukan kepada 唔赦免以利家 di pembuangan Israel, 神是呼召神，神不赦免以利家。 yaitu Tuhan adalah yang memanggil. 改變佢嘅揀選㗎。 Tuhan tidak mengampuni keluarga Eli. Ini adalah semua dari Tuhan. 以利嘅後， Tuhan bisa mengubah dari setiap panggilannya. Semua datang dari Tuhan. 神同你講乜嘢嘢啊？ Dan firman ini juga adalah datang pada Tuhan. Dan juga 你要起 firman ini ada pada Eli. Dan 那撒母 di 耳 sini Eli berkata kepada Samuel agar dia memberitahukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. 出於耶和華，那以利願他憑自己的意志行而行。就說這是出於耶和華，願他憑自己的旨意而行。 Dikatakan seperti Eli setelah mengetahui semuanya itu, dia mengatakan bahwa itu biarlah 當然神唔會消滅，uh, 當然神不要熄滅他的， dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. 佢嘅下一代都會中年而死，但是他的下代佢會中年佢兩個而死，仔會同一日死。他的兩個兒子會同 Walaupun Eli masih punya keturunan, tetapi mereka juga akan mati dalam masa mudanya, dan Eli juga akan mati, dan mereka ada keterbatasan, dan keturunan Eli yang seterusnya tidak menjadi imam lagi. 願佢嘅旨意成就。
dan berkata di sini, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik, sebab dia Tuhan, biarlah diperbuat apa yang 愿他 dipandang 的旨 baik. 意成就，原文就是说，神看怎么好，他就怎么做。 Jadi dikatakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, 神看为好的， apa yang baik, biarlah itu yang terjadi. 这个对神 Apa 看是 yang 好的， 神 dipandang 就 baik 做。 oleh 我哋就 Tuhan. 翻為願佢嘅旨意成就。 我们就翻译成愿他的旨意成就。 Maka 神 apa 睇到 yang 神 dibaik, 看见， yang 我哋以利家 dipandang baik itu biarlah terjadi. Maka kita juga dengan satu terjemahan, biarlah kehendak Tuhan itu sendiri yang 我是要 terjadi. 这样兴起， 神另外改變佢嘅價 Keluarga Eli 改变了他 jatuh 的 dalam 拣选。 dosa. Samuel dipanggil, 神覺得係咁。神觉得这 maka 样 Tuhan mengubah orang panggilannya. 就愿他神的旨意成就。 Tuhan merasa demikian baik, maka jadilah kehendak Tuhan. 这句话也是讲给 Maka 被 Tuhan berbuat demikian. 对他们来说很有 Ini juga 祭司 firman yang diberitahukan kepada orang pada masa pembuangan. 利未支派不是立位支派，冇乜可能 Imam bisa 被diperubahkan. Bukan orang Lewi, bagaimana mungkin? 變成方場嘅， Tempat juga bisa 好 diubah. 難想像。 Yerusalem bisa menjadi puing-puing. 對 Satu yang sulit untuk kita 對 bayangkan. 被擄嘅人講， 但是沙漠耳記上是对被掳的人讲， Tapi di kitab 1 Samuel ini, 神會改變佢。 Tuhan memberitahukan kepada orang yang di pembuangan. 像以利 Tuhan bisa mengubah orang pilihannya. 係利未人 Seperti keluarga Eli, 他们是立位人，却 berubah. 被启示 Dia memang orang Lewi, 以法莲人 tetapi mereka tidak bisa untuk menjadi 你睇 imam. 下示羅 你看看 Orang Efraim 變為方場， boleh menjadi imam. Itu adalah pilihan dari Tuhan. Lihat itu Silo. Lihat itu Yerusalem yang menjadi puing-puing. 係好嘅， Tuhan bisa berbuat 咁樣就 demikian. 係對你被擄當中嘅人有益。 Tuhan memandang semua itu 對 baik. 以色列講，永遠係好嘅。 Berbuat demikian bagi orang yang di pembuangan itu baik. Bagi bangsa Israel itu selamanya yang terbaik. 不灭亡就是不好。 Kalau terus merosot akhlak mereka dan binasa, itu tidaklah baik. 19到 Jadi bagi kita sekarang keadaan demikian adalah sebuah kerjaan dari Tuhan. Ayat 11 sampai dengan 撒母耳長大， seterusnya. 神同佢同在。佢所講嘅每一句話咧， Dikatakan juga di sini, di ayat 19 juga kita melihat Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. 立撒母耳為先知， 整个以色列 Dan tidak ada satupun dari firman yang dibiarkan gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa Samuel telah dipercaya jabatan 先知添。 Nabi Tuhan. Semua sudah tahu. 利未 Semua orang udah tahu. Sekarang yang menjadi jabatan imam itu, Nabi itu adalah Samuel. 但係而家撒母耳起嚟， Karena pada waktu di 係不斷 Eli menjadi nabi tidak ada nubuat-nubuat. 又話又再示羅 Tetapi pada Samuel terus menerus memberikan petunjuk baginya, penglihatan baginya. Jadi pada Eli di Silo di situ melihat bagaimana 喺撒母耳嘅 ada pada Samuel di 神在示罗显 di zaman Samuel lampu Tuhan terus menyala. Di zamannya Samuel di Silo Tuhan menampakkan dirinya. 示罗的上宫很 不 荣耀， 是神嘅榮耀咧， Bagi orang Israel itu satu yang sangat mulia sekali. 有雲柱火柱， 有 甚至 云柱火柱神迹， 有天使來 Kemuliaan Tuhan itu bukan daripada 神喺個 tabut atau dari awan, tetapi ini di Silo. 看见了耶稣，並且咧，神有佢嘅 Di sini Tuhan menyatakan dalam arti memperlihatkan. 所以撒母耳就傳講神嘅默示。 Jadi Tuhan memberikan penglihatan-penglihatannya dengan 今日 perantaraan firman-Nya lewat Samuel.
Saudara semua, 这经文 hari 也告诉 ini 我们神的拣选。 kitab ini memberitahu kita pilihan Tuhan bisa berubah bagi 你 kita 係以利 semua, 家咧， bagi 定係撒 kita. 母耳咧？你是以利家还是撒母耳？ 我梗係希望你係撒母耳。 Kamu keluarga Eli atau 如果 Samuel? 你係以利家， 如果你是 Saya berharap kalian adalah Samuel. 如果你 Tapi 係 kalau kamu keluarga Eli, kamu mendengar renungan pagi ini, 是指示， 你對教會有權柄， 你对教会有权柄， kalau kamu adalah 那你在全 imam atau penilik gereja atau pastoral atau kamu adalah pemimpin dari suatu gereja 牧者身上， 而不是让 gereja kalau yang 在一些宗派里， 有一啲嘅 lama 宗派嘅 itu 權柄係喺 adalah 議會 para penilik atau para 议会里 pastoral 喺主堂。 bukan pada pastor. Jadi segala 如果你係 keputusan atau otoritas itu ada pada mereka, bukan mas. 你要 Kalau kamu menjadi pemimpin, 神嘅揀選可以改變， 神的 kamu harus 你 hati-hati 係咪眼目分花？ 是不是眼目昏花？ dalam gereja. Pilihan Tuhan itu bisa berubah. 你係撒母耳， 如果你是撒母耳， 我哋就要更多嘅人嚟尋求 Kalau kamu Samuel, 繼續為耶和華嚟點。 继续为耶和华点灯， kita harus lebih banyak lagi mencari Tuhan. 你也要睁开眼， Nyalakan lampu bagi Tuhan. 从你 Kalau kamu Eli, 開你嘅眼睛， kamu harus buka matamu. 為神嚟點燈。起来为神， Bangkit dari tempat tidurmu. Mohon Tuhan untuk membuka matamu. 神的 Bangkit untuk menyalakan lampu bagi Tuhan. 呢個世界就有光， Penglihatan-penglihatan Tuhan demikianlah akan diberikan. Amin. 这光启灭， 神嘅揀選可以改變。 神的拣选，如果 Kita 你有呢個 jangan 方式嚟， bagi kita jangan menjadi 會令 salah satu peran dari sini. 利己事， 撒母耳記第3章， Kalau kamu masih terus dalam pemerosotan seperti Eli, maka Tuhan akan mengangkat imamnya yang baru. 点灯， 讓默示出嚟， Mohon Tuhan untuk membantu kita 求主改變我哋， untuk bangkit 讓我哋眼睛打開。 membangun untuk menyalakan 喺撒 lampu 母耳記，我哋就 baginya 繼續喺神 dan kita bangun agar mata 我们是 kita 撒母耳 dibuka 的，我们就继续在神的同在当中， dan kita seperti kalau kita Samuel 呢20 kita masih terus dalam kebersamaan Tuhan bersama dalam Tuhan dan menyalakan lampu Tuhan. 阿門。 Saya juga melihat kalau Samuel bersama kita lampunya seperti Samuel, mohon yang menyalakan lampu, mohon Tuhan untuk membantu kita, 每一位祭 memberkati 司， kita. 主要让我们能够在你的 Mari 殿中 kita 来点灯。主要 Memuji 求你 Tuhan. 帮助我们，让我们能够 Terima 珍 kasih 惜你的 Tuhan 拣 Kau 选， memilih kami menjadi 主要让 imam 我们单 dan 单 menyalakan 属于 lampu bagimu. 单单来敬拜 Tuhan terima kasih atas pilihan-Mu. Kami adalah milik-Mu, hanya milik-Mu, hanya beribadah padamu. Haleluya. 你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的柔美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜
主啊，你是我们永远的福分，我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意來愛你。主咧，我哋咧去到你嘅面前，主咧，我哋去到你嘅面前，話咧，我哋好想留喺你嘅 Tuhan 同 kami 在 datang 嘅 di 裏面。 hadapan-Mu. 主咧，我哋咧渴慕咧留喺你嘅同在裏面。 Tuhan kami ingin 但主 ada 咧，今日咧，你 dalam 透過經文咧，再一次咧去 kebersamaan-Mu, 提醒我哋。 tinggal di dalam 當 kehadiran-Mu. 那些日子，耶和華的言語稀 Tapi 少， Tuhan 不 lewat 常有默示。 Kitab 當 ini 那些 kamu 日子，耶 beritahukan 和華的言 kami 語稀少，不常有默示。 pada masa 我哋邀 itu 請咧，我哋咧嘅 firman 同工，我哋 Tuhan 線上嘅 jarang, 弟兄姊妹，我哋可以， penglihatan-penglihatan pun tidak sedikit. 甚至咧，你可以咧去跪 Tidak 低，我哋 sering. 咧先去認罪。 Saya mengundang wajah le, staf odeh le, gereja ke dan sang saudara mengaku yang semua, kalian boleh 我哋咧純粹咧都 untuk 聽唔 sujud 見咧 kita 神嘅聲 mengaku 音。 dosa mengaku甚至喺我哋 dalam 生命 hidup 裏邊 kita 咧，可能咧， sering-sering 你都係覺得咧，耶 tidak 和華嘅言 mendengar 語係 akan 稀少。 suara Tuhan, 其實咧，我哋聽唔見。其實咧，我哋咧聽唔見。 bahkan merasa 好冇咧，我哋咧開聲咧去認罪。甚至我特別咧邀請咧我哋 jarang 咧同工。 terhadap 我哋好多時候咧喺 mendengar 神土 sesuatu. 要點 Kita 燈嘅時候咧，我哋 bersama 咧 mengaku dosa, 我哋咧仍然咧冇辦法咧好精神咁 bagi 樣咧去 juga 聽神嘅聲 terutama 音。 juga bagi 甚至我哋 staf 根本冇辦法 gereja. 翻到嚟咧喺神嘅殿裏邊，我哋 Setiap 去點燈。 renungan pagi 我哋咧為著我哋咧好多 tidak 嘅軟弱 bisa 我哋 ikut renungan pagi, datang di sini menyalakan lampu, ada merasa berat bahkan masih capek untuk mengikuti renungan pagi. Kita mengaku 同樣咧，我哋咧都委託，為到咧我哋咧真係咧常常咧淨係聽見自己嘅聲音，我哋聽唔見神嘅聲音。主啊，我 dan 哋 juga 得 kita 罪 mengaku kita hanya mendengar suara kita sendiri tetapi kita tidak mendengar suara Tuhan. 主啊，耶穌咧，我哋咧去到你嘅面前，我哋承認。主啊，你赦免我哋。主你赦 Tuhan 免 Yesus 咧我 kami 哋 datang di 係祭司， hadapan-Mu 我哋係利 aku 未人。 mengaku
Ampunilah kami. Ampunilah kami adalah imam dan juga orang Lewi. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang kau berikan pada kami, dan juga kami menganggap remeh. Tuhan, setiap kami datang kepadamu, Engkau memanggil kami sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi kami tidak mendengar. Kami dalam kedagingan kami, sehingga dan juga bagi sub gereja kami juga kami mengaku dosa Tuhan. Ya Tuhan, pelihatan-pelihatanmu ada daripada kami, tetapi kami tidak kuat, tidak mampu. Seringkala kami ada dalam pikiran kami. Tuhan, kami tahu Engkau hari ini terus-menerus memberikan penglihatan petunjuk-Mu pada kami. Tuhan, bantulah kami, ampunilah kami. Bahkan di saat ini kami juga dibagi gereja-gereja, kami memohon di seluruh dunia yang milik gereja-Mu Tuhan, kami memohon agar kami untuk berbalik kembali dan juga menyalakan lampu bagi Tuhan, sehingga di setiap tempat ada menara di Tuhan, di gereja-Mu Tuhan 24 jam ada orang yang menyalakan lampu bagi Tuhan. Kita berdoa bagi Tuhan, kita berdoa bagi gereja di seluruh dunia ini agar gereja miliknya Tuhan mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan menyalakan lampunya bagi Tuhan. Pada saat Tuhan kami menyalakan lampu, terang-Mu ada di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk melihat terang-Mu, terang-Mu yang tidak pernah padam. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Bagi kami sendiri, bagi gereja-gereja berdoa. Bapa, kami mengaku kami lemah. Kami mengaku kami gagal. Kami sebagai Lewi harusnya sebagai pemimpin untuk mengawali menyalakan lampu. Tapi kami melihat hidup kami. Pada saat kami melihat renungan, bagaimana kami mengikuti renungan pagi, Tuhan, kami tahu Engkau memberikan jabatan yang Kau berikan pada kami dan panggilan kami. Tuhan, kami bersalah padamu. Mohon Engkau mengampuni kami. Ampuni kami. Ampunilah kami. Tuhan, terima kasih lewat renungan pagi ini memberitahukan kepada kami rupanya panggilan baik orang maupun tempat akan bisa berubah. Tuhan, beri kesempatan pada kami, beri kesempatan untuk kami kembali, beri kami kesempatan untuk menyalakan lampu, beri kami kesempatan lagi untuk mendekatkan padamu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami mengaku kami gagal, kami lemah, kami tidak sanggup melakukannya. Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu, kami memanggil-Mu. Bapa, kami memanggil-Mu. Tuhan, kami memanggil-Mu. Beri kami kasih karunia-Mu untuk kami berbalik. Tuhan, lewat jabatan kami semua ini Tuhan, dalam hidup kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di gereja, sangatlah sedih.
Tuhan, kami tidak ingin 我们不想 di dalam hidup kami tidak ada penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin dalam hidup kami kering. 为自己， Tuhan, kami 为你的 tidak 教 mau. 会来呼求恩典。主啊，给我们恩典。 Pada Tuhan, kami memohon untuk diri kami sendiri dan juga untuk di gerejamu Tuhan. Beri anugerahmu ya Tuhan. 爸爸，除去我们的眼瞎， Agar roh kami kembali untuk dibangkitkan. Tuhan, 主啊，赦免我们早晨爬不起来， angkatlah segala tiduran kami. 主，我们没有办法凭自己夸口， Tuhan, 每一天能够来到教 kami 会 perlu 面的， akan 需 Engkau. 要你的恩典，需要你加力。 Agar kami bisa setiap hari datang ke gereja menyalakan lampu. Kami perlu akan anugerahmu, kasihmu, karuniamu. Kami perlu akan kekuatan darimu ya 一 Tuhan. 位人起来点灯， Tuhan, 主啊，你何等乐意将你的末世赐 Engkau 给你的儿 menghargai 子 setiap 给我们 orang 教 Lewi 会 untuk menyalakan lampu. 爸爸，我们向你呼求， Ini Engkau berikan kepada anak-anakmu bagi gerejamu. Kami memohon kepadamu Tuhan, berilah kasihanilah kami ya Tuhan. 主啊，让我们在灵里 Tuhan 苏醒 bangkitlah kami 主啊，让我们在灵里苏 Tuhan, 我们真的需要 agar kami dalam roh kami, rohani kami terbangun kembali. Tuhan, Yesus, kami perlu akan Engkau. Selamatkanlah kami. 我们更不想我们灵里的活水， Kami tidak ingin dan roh kami, 但是我们还有 mata kami kabur. Roh kami, kerohanian kami menjadi kering. Kami ingin melayanimu ya Tuhan. 主，我们的灵 Bapa, ampunilah kami. 可是我们仍然凭着血气，凭着恩赐，凭着才干， Tuhan, 凭着 ini kami tidak 我们以 kering. 为的，我们来服侍你，可是我们里面却没有末世。 Tuhan, 我们的 kami dengan berbagai macam kasih buah karunia yang kau berikan kepada kami melayani, tetapi Tuhan, dalam hidup kami merasa kering, seperti Eli yang tidak tahu 改朝换代 hatinya 叫 Tuhan. 坏人，但是 Tuhan, 以利都还不知道， Engkau 不想做一个 mengubah 愚昧的人， akan 愚蠢的人。 mengubah pilihanmu bagi orang lain, seperti Eli juga tidak tahu kami adalah orang yang bodoh. Tuhan, kami mohon padamu agar kami menjadi orang yang punya pengetahuan, punya hikmat, agar kami bisa kami jadi orang yang selalu berhubungan denganmu. Tuhan, bantu kami agar kami bisa bangun pagi dan cepat tidur, Pak. Bisa hingga bangun pagi, Tuhan, agar kami bisa datang di hadapan-Mu dan menyalakan lampu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami mohon belas kasihan dan anugerah dari-Mu, Tuhan. Mohon Engkau membantu kami ya Yesus. Tuhan, Yesus, tolonglah kami. Kita bersama berdoa untuk diri sendiri dan juga berdoa bagi staf gereja, staf pastoral, agar semua menghargai firman Tuhan, dan juga agar semua gereja 611, sub gereja 6, semua para staf gereja semuanya sadar agar bangun, dan juga berdoa bagi untuk ketua sal agar dalam kerohanian mereka juga dibangunkan. Mohon Tuhan menyalakan juga lampu di dalam hatinya. Mohon Tuhan untuk menghembuskan kekuatannya kepada setiap gereja, setiap para
mohon agar Tuhan juga memberikan kekuatannya kepada seluruh di dunia. Rupanya kehendak Tuhan itu bisa berubah seperti Eli terhadap Samuel. Dan juga kita berdoa pilihan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita. Kita mohon pilihan Tuhan ada datang pada kita. Kita berdoa agar kita mohon penglihatan Tuhan ada di dalam hidup kita lebih banyak lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita tadakan tangan kita untuk memohon pada Tuhan. Tadakan tangan, mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kita mohon, kami mohon Tuhan. 只为爱你，倾倒一切，明白你，带我进入更深之处，带我进入。 Tuhan, bawalah kami di dalam bawalah kami di dalam kehendak-Mu yang lebih dalam lagi. Bawa kami di tempat tinggi-Mu, mempersembahkan seluruhnya, mendengar suara-Mu, untuk mengasihi-Mu. Saya mendengar Tuhan berfirman kepada kita, anak-anakku, aku sangat mengasihi-Mu. Aku suka kalian untuk menyalakan lampu setiap hari, setiap saat. Aku ada di sini menunggumu. Setiap hari, setiap waktu, aku di sini menunggumu. Aku adalah Tuhan yang nyata. Aku baik hari musim hujan, panas, atau badai, aku ada di sini. Aku membuka tanganku menunggumu. Aku mau memberikan kepadamu. Mataku tertuju padamu. Engkau akan merasa, jangan merasa kurang aku satu untuk ikutan renungan pagi. Itu tidaklah penting, tetapi Tuhan berkata tidaklah demikian. Aku setiap hari menunggumu. Bukan ada orang yang hanya pelayanan datang ke melempah menyalakan lampu, tetapi kamu juga di hadapan Tuhan, engkau sangat berharga dan sangat penting. Dalam hatimu, seberapa banyak engkau mengasihiku? Berapa banyak engkau menghargaiku? Anakku, aku Tuhan yang mau menunjukkan padamu. Aku mau berkaitan denganmu dan berfirman padamu. Anakku, aku mau untuk menampakkan padamu, beri petunjuk padamu. Berapa banyak anak engkau merindukannya. Setiap hari aku di sini mengajarmu, menunggumu. Kamu mengira aku menunggumu, tetapi sesungguhnya aku yang menunggumu. Engkau tidak akan mengerti. Pada saat Tuhan melihat engkau datang di sini, berapa gembiranya hati Tuhan, berapa bersukacitanya Tuhan. Karena Tuhan berkata, anakku,
Aku suka engkau datang padaku. Dan pada saat engkau melakukan demikian, begitu besar berkat yang akan engkau terima. Tahun ini adalah tahun terobosan bagimu, bukan hanya berkat-berkat yang diberikan padamu, juga meliputi gerejanya. Aku melihat langit terbuka, begitu banyak minyak yang ditumpahkan, banyak lagi mujizat, pengurapan besar dan pengurapan besar akan terjadi di antara kalian. Di antara kamu akan melihat berjumlah orang jemaat akan bertambah, dan Tuhan berkata engkau akan memberikan pertumbuhan, akan perkembangan yang besar lagi. Berkatku akan banyak dan banyak lagi akan ada padamu. Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin. Saudara semua, kita harus mendengar. Kita harus datang di hadapan Tuhan untuk menyalakan lampu, mendengar firman Tuhan. Tuhan memanggilmu. Kita punya kehidupan ini untuk merespon panggilan ini. Jadi saya beritahu pada kalian, kita di renungan pagi ini bukan adalah seperti tanggung jawab. Bagi kami bukanlah tanggung jawab, tetapi hidup, agar firman Tuhan ada di dalamku sebagai kekuatanku. Jadi para pengembala, pastor, saudara semua, mungkin sebelumnya kamu datang renungan pagi, kamu takut. Takut kamu akan dipanggil untuk bersharing. Jadi kamu sembunyi di balik tiang. Saya masih ingat dulu waktu ikut renungan pagi, waktu orang masih sedikit. Pada saat saya memanggil nama, mencari orang, oh tidak ada pas Deborah di mana? Kenapa enggak dapat mencari Deborah? Rupanya dia sembunyi di sebelah tiang atau di balik stadium. Jadi sekarang Deborah sekarang sudah dewasa, jadi tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Saudara semua, mungkin kalian juga demikian. Atau sebagai orang Lewi tidak bisa renungan pagi. Kalau kita berkata salah, janganlah takut. Saya juga sudah berapa tahun di sini. Dan di sini saya memanggil, kalau kamu takut akan berkata salah, kamu takut, saya memanggil staf gereja untuk datang di sini. Hari ini Tuhan membawamu dalam hidupmu. Para gembala yang di online, saudara semua, kamu datang di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untukmu agar renungan pagi kehidupan ini ada padamu, dan juga doa dari Pastor Deborah akan dicurahkan bagimu. Demikianlah Tuhan akan memberikan kepadamu. Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Mohon Engkau angkat segala ketakutan kami. Ketakutan ini adalah ingin menunjukkan atau takut melakukan yang tidak baik, atau takut ngomong yang salah. Ampunilah kami. Kami mengandalkan kami sendiri. Mohon kami agar mengandalkan-Mu. Tuhan, berilah hati yang merindukan ini ada pada saudara-saudari kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Datang yang di online, datang sendiri. Engkau berikan berkat sorgawi-Mu pada mereka. Beri penglihatan firman-Mu, terang-Mu pada mereka, pada kami, agar hidup
menyalakan ramu renungan pagi ini menjadi kehidupan bagi kami. Saudara, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang seperti Samuel, melihat penglihatan dari-Mu, mendengar suara-Mu, mendapatkan kemenangan dari-Mu, sehingga seluruh Israel, di seluruh dunia, firman-Mu diteruskan, dan sehingga seluruh dunia mendapatkan terang benar-Mu, agar kami tidak lagi dalam kehidupan. Tuhan, berilah kehidupan ini pada saudara-saudari staf gereja kami semua. Angkatlah segala kelemahan dan ketakutan kami yang tidak bisa bangun atau masih tertidur. Setiap hari Tuhan, Engkau memanggil kami seperti Engkau memanggil Samuel. Samuel, dengarlah. Saudari, dengarlah dengarlah, ada firman yang akan Kau berikan kepada kami. 有你股渴慕，让我们从心中有这样一股渴我哋就慕，從生命入邊，我哋願 Hidup kami mau datang di hadapan-Mu. Setiap pagi datang menyalakan lampu bagi-Mu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Roh Kudus menyertai kami, membangkit-Mu, memberikan penglihatan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati-Mu penuh dengan damai dan kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalian telah menerima hidupmu tidak sama lagi. Renungan pagi sampai di sini.